Alhamdulillahilladzi syarafana bi khatamin nabiyyin alladzi ja'ala ummatahu khayra ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha mentaati seluruh perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mentaati Allah dan juga meninggalkan larangan Allah, maka itulah sikap orang-orang yang bertakwa, dan takwa adalah sebaik-baik bekal hidup kita. Jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diputuskan oleh mahkamah yang dibentuk oleh Raja Namrus, yakni hukumannya adalah dibakar, Jibril alaihissalam menunggu-nunggu doa-doa dari Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim tidak ada kata minta tolong kepada Allah, tidak ada kata-kata ngeluh kepada Allah. Sehingga Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, andaikan engkau berdoa kepada Allah karena engkau mendapatkan hukuman dibakar, pasti aku akan mengaminkannya. Bayangkan ketika doa Nabi yang mengaminkan malaikat, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, hasbi min su'ali ilmu bihali. Subhanallah. Kata Ibrahim, cukup Allah saja sebagai penolong saya, karena Allah sudah tahu apa yang terjadi terhadap saya. Dikata Ibrahim, saya nggak harus minta sama Allah, saya nggak harus ngeluh kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah tahu tentang saya, Allah sudah tahu keadaan saya, maka saya yakin Allah akan menolong kita. Bapak sekalian, itulah sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itulah karakter orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, maka hambanya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dan menolongnya. Dan apa yang terjadi ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah menolongnya
sifat api yang panas dan bisa membakar, ternyata Allah dinginkan dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak rindu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagi orang-orang yang beriman, tentunya akan merindukan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah oleh Muhammad, "In kuntum tuhibbunallah." Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka taatilah aku. Bapak sekalian, maka ketika ketaatan kita kepada Allah, itulah karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuhibbukumullah, pasti Allah mencintainya. Ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah mudahkan hambanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, maka hambanya akan dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Bapak sekalian, oleh karena itu, jangan tolak cinta Allah, jangan menghindar dari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan maksiat. Seharusnya kita sebagai orang-orang yang beriman, ketika sudah Allah mudahkan kita beribadah, mudahkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mikir 1000 kali ketika maksiat, harus berpikir berkali-kali ketika kita mau berbuat dosa. Kenapa? Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat dosa, berarti kita sedang menolak cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, maka ketika Allah sudah cinta kepada kita, apa yang kita dapatkan? Bukan harta. Jangan salah paham, ketika orang dimudahkan dengan harta, apakah dicintai Allah? Belum tentu juga. Kok dia mudah banget nyari kekayaan diberikan? Belum tentu Allah cinta. Dengan jabatan, ada promosi jabatan, apakah menjadi cinta Allah? Tidak juga. Belum tentu Allah cinta kepada orang-orang yang haus dengan jabatan. Diberikan kekuasaan harus sebagai tanda cinta? Tidak juga. Kenapa? Ketika Allah cinta kepada hambanya, ada ketenangan dalam batinnya. Kenapa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika dia taat kepada Allah, ketika dia ibadah kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita. Yang timbul adalah ketenangan batin kita. Yang ada dalam diri kita adalah sifat-sifat yang baik. Itulah tanda-tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran, ya, redaksinya dari Nabi Muhammad. Apa dalam hadis qudsi? Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taratu 'alaihi. Orang yang dicintai oleh Allah adalah, kata Allah, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan yang wajib. Ibu sekalian, nah, sangat simpel sekali. Orang yang sudah cinta kepada hambanya, Allah mudahkan ibadah.
Yang wajib sholat 5 waktu tetap dijaga, ya, jangan sampai bermaksiat. Apa maksiat? Meninggalkan sholat termasuk maksiat. Ulangi, meninggalkan sholat termasuk maksiat, termasuk dosa besar. Jadi kita mudah Pak, jangan melihat oh dia pemabuk, oh dia penduri, ya. Orang yang meninggalkan sholat pun termasuk dia pendosa, ya. Siapapun walaupun kelihatan wajahnya glowing cerah, tapi meninggalkan sholat, dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka tadi jangan tolak cinta itu, istiqomah dalam ibadah, ya. Kenapa? Karena tidak ada amalan, kata Nabi, yang lebih dicintai Allah ketika kita menjalankan yang wajib. Artinya jaga yang wajib. Setelah yang wajib kita jaga, apa kata Nabi? Wa ma tazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah. Maka tambah yang sunnah. Sholat wajib dijaga, tambah dengan yang sunnah. Setelah sholat 5 waktu, tambah sholat sunnahnya, ba'diyahnya, qobliyahnya. Setelah sholat 5 waktu, sempurnakan sholatnya dengan apa? Berjamaah di masjid. La sholata di jalil masjid illa bil masjid. Tidak sempurna seseorang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali dia sholat di masjid. Sempurnakan sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Artinya apa? Bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tapi naik tingkat ibadahnya. Bukan gugur kewajiban, tapi naik tingkat menjadi ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah sholat duhanya, tambah tahajudnya, tambah ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Inilah tanda-tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekalian, mengingatkan kembali bahwa ketika Allah cinta kepada hambanya, seluruh aktivitas kita menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Andaikan Allah berikan kekayaan, dengan kekayaan bukan kita jauh dengan Allah, bukan kita menjadi orang yang sombong. Ketika Allah cinta kepada orang kaya, dengan kekayaannya dia gunakan untuk lebih taat lagi kepada Allah. Ketika diberi jabatan oleh Allah, bukan aji mumpung dengan jabatan memakai diri sendiri, bukan, tapi dengan jabatan dia makin cinta kepada Allah, makin dekat dengan Allah, makin cinta dengan orang-orang kecil, makin
semakin dekat dengan fakir miskin. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu mari kita sama-sama memulai bagaimana agar Allah cinta kepada kita. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang taat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar